Kacang tanah dapat digunakan sebagai bumbu dalam banyak masakan, terutama dalam masakan Asia Tenggara. Kacang tanah sering digunakan sebagai bahan utama dalam bumbu kacang yang digunakan untuk menyajikan sate, gado-gado, dan beberapa hidangan lainnya. Kacang tanah dapat digunakan sebagai topping pada beberapa hidangan seperti nasi goreng, mie goreng, atau salad. Kacang tanah juga dapat ditambahkan sebagai bahan pelengkap pada beberapa hidangan seperti sup atau sayur asam. Kacang tanah dapat ditambahkan untuk memberikan rasa dan tekstur yang berbeda pada hidangan tersebut. Namun sayangnya, sejak tahun 2006 penghasilan kacang tanah nasional terus menurun. Salah satu masalah utama yang dihadapi petani kita adalah benih kacang tanah yang tak bisa disimpan lebih dari 3 bulan, untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Lalu, bagaimana petani di negara maju dengan teknologi modern mempertahankan kualitas dan proses pertaniannya? Kali ini Alam Populer akan mengajak kalian mengunjungi pertanian kacang tanah di Amerika. Seperti halnya masalah yang dihadapi petani kita, langkah yang paling penting dan pertama dilakukan oleh petani kacang adalah petani harus memastikan untuk mendapatkan benih berkualitas tinggi. Beberapa petani besar memiliki definisi khusus untuk laboratorium yang memastikan dan menyimpan bibit terbaik untuk musim tanam selanjutnya. Setelah bibit kacang siap, selanjutnya petani akan menyiapkan ladang kacang dengan melakukan pembajakan di sepanjang area tanam. Dengan mesin traktor pembajak ini, mesin akan membalik kanan dan juga membuat area tanam atau bedengan semacam ini. Tujuan dibuatnya bedangan dengan selain membuat rapih area tanam dengan juga berguna untuk membuat sirkulasi udara di dalam tanah menjadi baik dan stabil. Setelah pembajakan lahan selesai, petani akan mengganti mesin dengan mesin penanam kacang otomatis. Dalam sekali jalan mesin traktor penanaman ini dapat menanam 12 baris kacang sekaligus tergantung jenis mesin yang digunakan. Petani menanam benih kacang antara 53 hingga 64 kg benih per hektar, tergantung pada ukuran benih, kondisi tanah, dan kondisi cuaca sebelum penanaman. Dalam 7-8 hari, kacang akan muncul tergantung pada cuaca. Pada kondisi ini, petani akan menyemprotkan dari pestisida untuk membunuh rumput yang mungkin ikut tumbuh bersama kacang. Setelah mulai tumbuh, petani akan membalik tanah di sekitar tanaman untuk merangsang pertumbuhannya dan mengendalikan gulma. Hal ini akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi kelembaban tanah. Kacang tanah akan mulai berbunga dalam waktu 21-30 hari. 3 minggu pertama adalah waktu yang kritis bagi tanaman. Tidak cuaca terlalu panas dan kering, bunga yang mewakili bolong atau pasangan berpotensi tidak akan pernah bisa berkembang di tanah. Namun setelah melewati masa ini pada umur 45-60 hari setelah tanam, kacang tanah sudah mulai tumbuh dan sedang dalam proses pengisian. Pada kondisi ini, para petani akan mengalirkan irigasi secara teratur sesuai kebutuhan tanaman kacang sehingga pada takaran yang cukup dan membuat tanaman berwarna hijau lebat. Selain mengalirkan air, petani juga akan menyemprotkan fungisida dalam upaya memerangi penyakit yang mungkin menyerang tanaman yang sedang berkembang.
Penyemprotan ini biasa dilakukan dengan traktor penyemprot atau menggunakan pesawat jika kondisi tanah terlalu basah dan tidak bisa menopang berat traktor. Sampai pada kondisi ini petani sudah melakukan segala upaya yang dapat dilakukan untuk pertumbuhan kacang yang berkualitas. Selanjutnya adalah hal yang tidak kalah penting, yaitu keputusan sulit yang harus dibuat petani untuk menentukan waktu panen. Kesalahan menentukan waktu panen akan membuat segala upaya sebelumnya menjadi sia-sia. Jika petani melakukan panen terlalu cepat, menyebabkan hasil tidak optimal, karena banyak bolong yang masih belum tua, dengan kadar air polong dan biji masih tinggi sehingga menghasilkan biji keyboard. Sedangkan jika pemanenan kacang terlalu lambat akan menyebabkan banyak polong tua yang tertinggal, akibat tangkai polong yang sudah lapuk sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil panen sehingga lebih dari 50% di metode ungu untuk menganalisis permukaan cangkang untuk menentukan kematangan optimal. Setelah petani memutuskan untuk memanen, mereka akan membawa dua jenis mesin pemanen. Mesin traktor pertama bertugas untuk mencabut tanaman dari tanah dan meninggalkannya di belakang. Selanjutnya mesin traktor kedua, akan memisahkan kacang tanah dari akar tanaman kacang tanah dan menempatkan pada bak penampung. Pengangkut inilah yang akan membawa hasil panen ke tempat pengumpulan di dalam pabrik untuk dicuci dan dikeringkan.